Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan mengulas kembali dasar-dasar perpajakan. Di sini kita mengenal lebih lanjut tentang pajak penghasilan, menghitung PPh untuk orang pribadi. Nah, dasar-dasar perpajakan ini kita lakukan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Sekali lagi guys, jangan lupa subscribe ya. Oke, selamat menyaksikan. Untuk menghitung PPh orang pribadi terutang, itu sebenarnya semua caranya sama guys. Di sini penghitungan PPh orang pribadi terutang, didasarkan pada penghasilan neto, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau biasa disingkat PTKP. Nah, hasil dari pengurangan penghasilan neto dari PTKP tersebut didapat yang namanya penghasilan kena pajak atau biasa disingkat PHKP dan dikalikan dengan tarif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sehingga akan diperoleh PPh orang pribadi terutang. Namun demikian guys, penghitungan penghasilan neto setiap orang akan berbeda bergantung pada status si orang pribadi yang bersangkutan dan kewajiban perpajakan yang mengikutinya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku guys. Benar guys, status orang pribadi sebagai pegawai atau pengusaha, di sini pengusaha berarti seseorang yang melakukan kegiatan usaha atau seseorang yang melakukan pekerjaan bebas sebagai profesional guys, akan mempengaruhi penghasilan neto dalam menghitung PPh orang pribadi terutang. Nah, sikatnya seperti ini guys. Jadi kalau kita cek guys ya, cara menghitung PPh untuk orang pribadi ini tadi ya, melihat apakah dia pengusaha atau bukan. Nah, penghasilan neto guys, ini kita harus cek dulu ya yang tadi ya. Apakah dia pengusaha di sini dibagi dua guys. Ada yang sebenarnya tiga ya, sebenarnya tiga. Tapi kalau yang satu lagi berdasarkan PPh final setengah persen, 0,5%, dia tidak perlu seperti ini guys, paling butuh catatan aja. Oke, yang ini dulu ya. Yang pertama adalah pengusaha yang melakukan pembukuan. Artinya apa? Dia sudah di atas 4,8 miliar peredaran brutonya. Maka di sini ada seperangkat cara guys untuk menghitung PPh yang terutang. Oke, yang pertama penghasilan netonya ini didapat dari penghasilan bruto di sini seluruh penghasilannya guys. Oke, penghasilan yang penghasilan objek PPh non final guys ya. Oke, kemudian di sini minus di sini biaya yang boleh dibiayakan menurut aturan.
Lalu dia juga keluarkan yang tidak boleh dibiayakan, lalu dia menghitung penyusutan pasal 11, gitu ya. Dan juga menghitung biaya-biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha si pengusaha yang melakukan pembukuan ini. Lalu di sini ada juga pengusaha yang melakukan pencatatan. Artinya dia peredaran bruto usahanya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, ini guys, dia hanya melihat peredaran brutonya saja. Tidak ada seperti yang pengusaha pembukuan ya, di sini ada biaya-biaya. Biaya-biaya tidak diperhitungkan di sini. Nah, jadi guys, untuk menentukan penghasilan neto si pengusaha yang melakukan pencatatan, dia cukup mengalihkan peredaran brutonya dikalikan dengan tarif norma perkiraan penghitungan penghasilan neto atau disingkat NPPN. Norma penghitungan penghasilan neto guys ya. Ya, jadi dikalikan tarif ini, nanti kita akan lihat. Nah, sementara penghasilan neto untuk yang tidak melakukan usaha atau pegawai, ini kita cuma cek bukti pemotongan aja guys, penghasilan netonya. Bukti pemotongan yang diberikan oleh pemberi kerja. Nama formulirnya adalah formulir 1721 A1. Nah, setelah penghasilan neto ini ditentukan guys, maka dikurangi PTKP. Oke, dari PTKP ini penghasilan neto minus PTKP didapat penghasilan kena pajak. Kalikan tarif pasal 17 sama dengan PPh berutang. Ini dia tarif pasal 17 saya guys. Untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, ya. Oke, sorry di sini tarifnya ada dua guys ya. Yang tidak punya NPWP di sini. Ini PPh 21-nya tentunya ya. PPh 21-nya ya. Tapi kalau untuk orang pribadinya untuk orang pribadinya kan yang wajib menghitung pajak ini kan yang sudah punya NPWP ya. Untuk ini yang pemotongan PPh 21-nya guys. Jadi disebut wajib pajak orang pribadi yang tidak ber-NPWP dikenai tarif lebih tinggi 20%. Nah, tarif pajaknya guys sampai dengan 50 juta itu adalah 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta itu adalah 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan 500 juta di atas 500 juta itu adalah 30%. Ini beda dengan badan yang tarifnya flat guys, yang orang pribadi tarifnya progresif guys. Jadi kalau misalnya dia penghasilannya adalah misalnya nih 260 juta, maka di sini tarifnya ya ini dulu guys, ya. Untuk yang sampai dengan 250 juta itu kena tarif yang 50 juta 5%, oke. Yang sampai dengan 250 juta 15%. Oke, jadi di sini yang 200 juta kena ini, yang 50 juta kena ini. Nah, tadi kan 260 juta ya, 10 jutanya kena 25% guys. Jadi progresif, naik dia. Oke ya, jadi untuk menghitung PPh orang pribadi ya seperti inilah guys. Siapa dulu yang bersangkutan? Apakah dia pengusaha? Apakah dia pengusaha yang pembukuan? Apakah dia pengusaha yang pencatatan? Atau pengusaha yang disebut dalam PP 23 tahun 2018, di mana dia peredaran brutonya dihitung secara tertentu dan disebut siapa saja mereka. Nah, satu lagi adalah pegawai. Jadi satu lagi ya, selain pegawai ada lagi warisan ya. Berarti ada beberapa jenis guys. PTKP guys, dalam skema yang tadi, ya nanti kita akan kupas lebih lanjut dalam video berikutnya guys ya. PTKP itu adalah batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi. Besarnya minimal dalam PTKP ini adalah besarnya minimal, ya dalam PTKP ini mempertimbangkan besaran minimal dalam PTKP mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Jadi kalau kita padankan dengan wajib pajak badan guys, yang namanya PTKP ini mirip-mirip seperti biaya operasional, biaya administrasi umum gitu ya. Pokoknya biaya-biaya di luar biaya harga pokok penjualan atau HPP ya, di luar HPP ya. Gitu ya. Jadi kalau HPP kan terkait dengan produknya langsung. Nah, kalau badan ya. Nah, kalau pribadi ini mirip-mirip operasional, guys. Jadi, guys, PTKP ini sebetulnya adalah biaya operasional bagi wajib pajak orang pribadi dan keluarganya. Ya. Berbeda dari WP badan,
kalau misalnya operasional umum dan sebagainya itu kan ditentukan sendiri secara self assessment. Oke, dengan batasan tertentu ya, ada di undang-undang itu harus terkait usaha, harus 3M, harus mendapat lagi memelihara penghasilan, biayanya itu terkait langsung dan lain sebagainya. Nanti kita akan sampai ke bahasan PPh badan, guys. Nah, tapi guys, biaya operasional untuk orang pribadi, di mana di sini ditentukan adalah berdasarkan PTKP, ditentukan oleh pemerintah. Oke. Nah, dalam konteks penghitungan PPh orang pribadi terutama, PTKP yang tadi ya, kita sudah cek tadi ya, bagaimana cara menghitung secara keseluruhan. PTKP ini merupakan komponen untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di mana di sini penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP ini, guys. Oke, kemudian berapa sih PTKP yang akan diperhitungkan? Tergantung lagi, guys, status si wajib pajak yang bersangkutan. Tergantung lagi nih. Jadi gini, guys. Ya. Statusnya ini, guys, itu melihat apakah yang bersangkutan menikah atau tidak. Menikah atau tidak yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan adalah statusnya tidak menikah atau tidak kawin dan tidak punya tanggungan, artinya di sini TK garis 0 ya. Oke, TK garis 0. Maka besarnya PTKP adalah 50 juta. Sekali lagi ini setahun ya, guys ya. Setahun ya. Sementara ya kalau tidak kawin kan di sini tidak ada penggabungan penghasilan ya. Oke, penggabungan penghasilan nanti akan dibahas di video berikutnya juga, guys. Oke, kemudian bila statusnya adalah kawin dengan tanpa tanggungan atau tidak kawin dengan satu tanggungan, K0 TK1, maka besaran PTKP adalah 58.500.000. Memang di sini untuk yang menikah atau tanggungan ya menurut undang-undang perpajakan itu memang tambahannya itu adalah 4.500.000, guys, per orang. Jadi di sini untuk K0 TK1 itu 58.500. Sementara untuk yang PTKP-nya hasil penggabungan penghasilan atau biasa disingkat K garing I garing tanggungan gitu ya. Ini 112.500.000. Oke, kemudian yang K1 kawin satu anak tidak kawin dengan dua tanggungan. PTKP-nya adalah 63 juta. Sementara yang PTKP gabungan 117 juta. Kemudian dalam kawin dua tanggungan, tidak kawin tiga tanggungan 67.500.000 atau yang PPh-nya digabung ya, tentunya yang K ya penggabungan penghasilan ini. PTKP-nya gabung penghasilan 121.500.000. Sementara untuk yang kawin dengan 3 tanggungan, maka PTKP-nya adalah 72 juta atau yang digabung 126 juta. Nah, itulah guys besarnya PTKP ya yang diatur dalam Undang-Undang PPh. Oke, kalau kita balik lagi ya jadi kelihatan ya. Yang tidak punya PTKP kan penghasilannya berarti memang di bawah 54 juta guys setahun. Itu ya. Jadi sekali lagi PTKP dan NPWP tentunya ya. PTKP sebagai batas pendaftaran NPWP kan dia sudah menjadi wajib pajak secara objektif ya, persyaratan objektif. Itu bisa menjadi semacam perencanaan keluarga untuk mencari pasangan guys. Oke. Untuk menghitung PPh orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan, guys, itu ya seperti tadi sudah diungkap di awal. Pertama adalah penghitungan penghasilan neto orang pribadi ini sama seperti wajib pajak badan. Jadi kalau kita sudah mampu membuat SPT menghitung orang pribadi pengusaha yang pembukuan, berarti tentunya itu nggak jauh-jauh, mirip-mirip guys, ya, mirip-mirip dengan penghitungan wajib pajak badan guys. Oke ya, wajib pajak orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan, oke, ini penting guys, kita lihat bahasannya kemarin, ya, wajib memperhatikan jenis penghasilan yang diterima. Apakah dikenakan PPh tidak final, itu ya, berarti penghasilannya objek PPh non final. Atau
apakah penghasilannya dikenakan PPh final atau apakah punya penghasilan yang bukan objek pajak. Oke, lihat jenis penghasilannya dulu guys, sebelum kita memulai menghitung gitu ya, menghitung PPh orang pribadi pengusaha pembukuan. Kemudian guys, wajib pajak orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan dengan penghasilan dikenai PPh non final, artinya objek PPh non final, wajib menghitung sendiri PPh orang pribadi yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam 1 tahun pajak. Penghasilan kena pajak ini guys, wajib pajak orang pribadi dihitung dari penghasilan neto fiskal. Oke, yang dimaksud penghasilan neto fiskal itu adalah benar-benar harus berdasarkan hasil dari penyesuaian. Oke, kita lanjutkan dulu ya penyesuaian fiskal ini, karena ada aturan di pajak yang memang mengatur khusus. Oke, jadi penghasilan neto dalam 1 tahun fiskal tadi, penghasilan neto fiskal dalam 1 tahun pajak dikurangi sisa kerugian yang boleh dikompensasikan dan dikurangi lagi dengan PTKP guys. Nah, penghasilan neto fiskal yang secara umum disebut laba rugi fiskal dihitung dengan melakukan penyesuaian atau koreksi fiskal, nah ini tadi ya, terhadap laporan laba rugi komersial atau berdasarkan penghitungan laporan laba rugi, laporan keuangan secara accounting. Oke, dan harus dikoreksi fiskal, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Nah, proses penyesuaian ini guys, bagi para praktisi pajak itu disebut dengan namanya rekonsiliasi fiskal. Oke. Nah, kemudian guys, koreksi fiskal ini dapat berupa koreksi positif yang berarti menambah penghasilan atau koreksi negatif yang mengurangi penghasilan. Baik koreksi positif maupun koreksi negatif dapat diterapkan terhadap penghasilan dan biaya, di mana koreksi ini dimasukkan untuk menentukan penghasilan yang diperhitungkan di PPh orang pribadi dan juga penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan. Nanti kita lihat skemanya ada ya guys ya. Nah, ini dulu dasarnya dulu nih guys. Juga untuk menentukan biaya yang boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto dan biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung laba rugi fiskal. Jadi di akunting penghasilan biaya semua dimasukkan, gitu ya. Tapi di pajak ada biaya, ada penghasilan yang nggak boleh diperhitungkan tadi ya, penghasilan yang dikenakan final, juga penghasilan yang merupakan bukan objek pajak. Oke, biaya juga begitu. Ada biaya yang diperbolehkan, ada biaya yang tidak diperbolehkan. Nah, kita lakukan penyesuaian dulu dari laporan komersial, laba rugi komersial, kemudian lakukan penyesuaian, nanti kita akan peroleh namanya laba rugi fiskal. Oke, PPh orang pribadi dihitung dengan mengalihkan tarif PPh yang berlaku dengan penghasilan kena pajak atau laba rugi fiskal tadi. Jumlah PPh yang harus dibayar gitu ya oleh wajib pajak sangat bergantung pada ada atau tidaknya kredit pajak dan angsuran PPh yang telah dibayar oleh wajib pajak. Jadi maksudnya gini guys, kredit pajak ini bisa ada dua nih, ya. Ada yang dipotong oleh pihak lain, misalnya PPh 21 atau PPh 23, tergantung jenis penghasilannya ya. Atau juga kita kalau impor ada PPh 22 ya, itu juga kredit pajak. Nah, atau si orang pribadi pengusaha tadi dia melakukan angsuran PPh pasal 25. Gitu ya, setiap bulan disetor. Kembali lagi guys. Jadi gimana caranya pemungutan pajak ini tidak menyebabkan kesulitan bagi si orang pribadi. Maka di sini dia istilah kata dicicil tiap bulan. Gitu ya. Nah, kredit pajak inilah yang mengurangi PPh orang pribadi terutang. Nah, bila kredit pajak dan angsuran PPh lebih besar daripada PPh yang terutang, maka yang namanya lebih bayar akan terjadi. Ya, sehingga tidak ada PPh yang harus dibayar kembali dalam tahun yang bersangkutan. Sementara, bila kredit pajak dan angsuran lebih kecil daripada PPh terutang, maka selisihnya merupakan kurang bayar yang harus dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Oke, jadi kalau di praktek guys ya, namanya PPh 29, 28, 29 gitu ya, kurang bayar. Kalau kurang bayar, maka bisa menimbulkan adanya angsuran PPh pasal 25. Dan itu dicicil selama setahun. Nanti di 25 tadi jadi kredit pajak untuk tahun 2021 misalnya. Gitu guys ya. Nah, jadi hal-hal ini guys, hal-hal ini kita harus benar-benar cek nih. Kita harus benar-benar cek.
Maka tadi di awal dibilang bahwa yang nama kalau kita sudah mampu menghitung PPh orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan, maksudnya kita tidak akan pusing lagi, tidak akan butuh penyesuaian dikit ya, karena ada beberapa hal yang tidak ada di orang pribadi, tapi di PPh badan. Kita sudah mampu menghitung PPh badan, guys. Oke ya? Nah, kalau diperhatikan, guys, nanti jadinya seperti ini nih. Untuk, nah ini dia, guys. Ya, dari yang tadi ya. Oke, kita ini juga sambil mereview kembali ya, bahasan-bahasan yang kemarin sudah sempat disajikan di dasar-dasar perpajakan ini secara Q&A. Penghasilan dibagi dua. Ada yang namanya objek pajak, ada yang bukan objek pajak. Atau kemarin di sini ada objek PPh, non objek PPh gitu ya. Oke. Nah, objek pajak guys dibagi dua. Ada yang tidak final dikenakan pajak secara umum, ada yang dikenakan PPh final. Nah, yang tidak final ini atau umum ini ada yang dilakukan pemotongan, tadi contoh ya, 21, 23 orang pribadi kan kita ya. Oke, ya. Pemotongan atau pemungutan atau PPh 22, 21, PPh 21, PPh pemungutan PPh 22 dan pemotongan PPh 23. Atau ada yang dibayar sendiri tadi angsuran PPh 25. Nah, tahun berjalan kredit pajak ini, tahun berjalan yang pemotongan tadi guys, ini menjadi pengurang PPh orang pribadi terutang. Nah, oke, akhir tahun PPh dihitung kembali atas seluruh penghasilan setahun. Nah, ini ya, dua ini kredit pajaknya. Oke, sementara penghasilan final, ya, merupakan objek PPh final, itu dilakukan pemotongan atau dibayar sendiri. Kemarin kita sudah bahas ya, apa saja yang pemotongan, apa saja yang dibayar sendiri. Nah, karena sifatnya final, sudah rampung saat dipotong, gitu ya, maka PPh yang dipotong di tahun berjalan sama dengan pelunasan pajak. Ini penghasilannya dan kredit pajaknya, guys, tidak digunggung, ya, oke, dengan penghasilan yang tidak final atau berdasarkan ketentuan umum, guys. Jadi ini ya udah, ini tidak kita hitung ulang. Ini juga sama ya, yang bukan objek pajak juga tidak kita hitung ulang. Jadi begitu, guys. Nah, ini tadi ya, dalam menghitung laba fiskal, guys, ini secara flow seperti ini. Pembukuan laporan keuangan di sini laba komersial ya, sesuai dengan akuntansi guys, PSAK. Oke. Kemudian penghasilan dan biaya di sini yang objek PPh final dan non objek PPh itu dikoreksi fiskal. Oke. Biaya juga begitu, yang non deductible expense yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, kita koreksi fiskal. Sementara yang boleh diperhitungkan dalam laba fiskal adalah objek PPh non final, oke, dan biaya-biaya yang boleh dibebankan sebagai biaya, atau biasa di sini namanya deductible expense, guys. Ya, oke. Sementara di sini non deductible expense yang tidak boleh ya. Yang ini biasa disingkat DE, yang ini bisa disingkat NDE. Deductible expense DE, non deductible expense NDE. Jadi kalau ingat deductible ini, guys, saya jadi ingat kalau jangan membuat wanita menangis, guys. Nanti akan menimbulkan tambahan deductible expense. Oke ya. Jadi bercandaan anak pajak kayak gitu guys emang. Oke ya. Kemudian laba fiskal di sini itu dasar penghitungan PPh di SPT tahunan. Nah, ini ya flow-nya sampai nanti akhirnya jadi gini guys. Langkah-langkah untuk menghitung PPh orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan. Sama tadi ya, laba komersial, lakukan penyesuaian fiskal, didapat laba fiskal. Laba fiskal dikurangi kompensasi kerugian bila ada. Sekali lagi saya ingatkan, ini saya sedang menunjukkan menghitung PPh orang pribadi pengusaha yang melakukan pembukuan. Bukan yang lain guys ya, karena beda-beda. Oke, laba komersial lakukan penyesuaian fiskal, didapat laba fiskal. Laba fiskal dikurangi kompensasi kerugian bila ada, dan PTKP didapat penghasilan kena pajak, PHKP. Penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17 yang tadi ya, ada 5%, 15%, 25%, 30% tadi ya. Oke, kalikan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, didapat PPh terutang. Dikurangi kredit pajak yang tadi ya, pemungutan PPh 22 oleh pihak lain, 21 oleh pihak lain atau 23 oleh pihak lain. Oke, kita sedang pengusaha ini, dan angsuran 25 bila ada. PPh angsuran PPh pasal 25. Diperoleh yang namanya PPh kurang bayar atau lebih bayar. Kalau lebih bayar maka tidak ada angsuran. Tapi kalau kurang bayar ya lakukan angsuran untuk tahun pajak berikutnya. Nah, itu guys, bagaimana cara menghitung PPh orang pribadi yang terutang bagi pengusaha yang melakukan pembukuan.
Oke guys, demikian dasar-dasar perpajakan yang disajikan melalui Q&A menghitung PPh untuk orang pribadi yang dilakukan untuk pengusaha yang melakukan pembukuan. Nantikan video berikutnya, kita akan kupas kembali menghitung PPh untuk orang pribadi secara Q&A atau tanya jawab bagi orang pribadi pengusaha yang melakukan pencatatan, kemudian yang penghasilannya dikenakan PPh final 0,5%, dan juga pegawai, serta untuk warisan yang belum terbagi. Baik guys, ingat jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan Andrik Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.